Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga masih tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh. Pagi ini kita akan bahas tentang kisah Nabi Yusuf. Tujuan pembelajarannya adalah teman-teman mampu meneladani akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi yidni ilman wa rizukni fahman. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, teman-teman. Jangan lupa untuk bersiap ya. Teman-teman silahkan bersiap, ambil buku PAI-nya, kita masuk ke pembelajaran 6, yaitu kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memiliki 11 saudara, ayahnya bernama Nabi Yakub alaihi salam. Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Yusuf berupa dia bisa menafsirkan mimpi. Yusuf memiliki 10 bersaudara yang berbeda dengan ibu. Dia adalah kakak-kakak Yusuf. Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Kasih sayang Nabi Yakub kepada Yusuf sangatlah berlebih sehingga membuat saudara-saudara Yusuf merasa iri. Dia merasa bahwasanya hanya Yusuflah yang diperhatikan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kebencian dan iri saudara Yusuf pun ditunjukkan kepada adiknya yang bernama Bunyamin. Pada suatu malam Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Kemudian Yusuf menceritakan mimpinya tersebut kepada ayahnya. Ayahnya berpesan, "Wahai anakku, janganlah kau ceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaraku. Aku khawatir jika setan akan membisikkan niat jahat kepadanya." Benar saja, sikap iri saudara-saudara Yusuf membuat mereka merencanakan niat jahat terhadap Yusuf. Yusuf diajak mereka untuk pergi ke hutan berburu. Saudara-saudara mereka meminta izin kepada Nabi Yakub agar Yusuf ikut serta bermain-main ke hutan. Setelah perjalanan jauh dan melewati sebuah sumur, Yusuf tiba-tiba ditarik oleh saudaranya kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian saudara Yusuf pulang ke rumah dan menceritakan bahwasanya Yusuf telah meninggal dan dimakan oleh binatang buas. Kemudian Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya engkau tahu, hanya engkau yang memandang keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Tahu." Nabi Yakub sangat sedih dan menangis berhari-hari. Dan benar saja tidak berselang lama datanglah serombongan kabilah yang melewati sumur tersebut. Salah seorang di antara mereka mengambil air. Kemudian Nabi Yusuf bergelantungan di tali tersebut. Saudara tersebut sangat kaget karena melihat ada anak kecil yang bergelantungan di talinya. Kemudian orang tersebut merencanakan untuk menjual Yusuf kepada seseorang di kota. Kemudian raja mengumpulkan orang-orang yang bisa menafsirkan mimpinya, tapi tidak satupun yang bisa menafsirkan arti mimpi tersebut. Kemudian seorang pelayan masuk dan menceritakan bahwasanya saya mempunyai informasi tentang seseorang yang bisa menafsirkan mimpi dengan tepat. "Utuslah aku kepadanya," kata pelayan tersebut.
Kemudian pelayan tersebut diberi izin oleh raja dan menemui Yusuf. Kemudian pelayan itu menceritakan perihal mimpi raja tentang 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi urus dan 7 bulir gantur yang kering bersanding dengan 7 bulir gandum yang hijau. Kemudian Yusuf menafsirkan bahwasanya akan datang masa di mana kekeringan selama 7 tahun melanda dan tidak akan ada simpanan makanan pun yang tersisa kecuali sedikit dari gandum yang disimpan dengan tangkainya. Setelah itu akan ada masa di mana setelah kekeringan panjang dan masa paceklik selama 7 tahun akan datang masa di mana akan ada hujan turun lebat dan orang-orang bisa memanen anggur dengan. Raja merasa penjelasan Yusuf masuk akal. Kemudian karena kecerdasan dan kesolehan Nabi Yusuf, akhirnya raja mengangkat dia menjadi kepala bagian keuangan. Kemudian karena kesolehan dan kecerdasan Nabi Yusuf pula, akhirnya dia menduduki jabatan penting, yaitu menjadi Perdana Menteri di kota tersebut atas izin Allah. Masa paceklik itu datang memaksa saudara-saudara Yusuf untuk ke istana meminta bantuan. Mereka tidak menyadari bahwasanya orang yang dihadapannya adalah Nabi Yusuf yang mereka buang. Mereka mengira bahwasanya Yusuf telah meninggal. Mereka tidak mengira bahwasanya Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara Nabi Yusuf sibuk mengisi karung-karung dengan gandum sehingga tidak menyadari bahwasanya Nabi Yusuf memperhatikan mereka. Nabi Yusuf memberikan syarat ketika ingin mendapatkan, dia harus mengajak saudaranya yang bernama Benyamin. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf pulang dan menceritakan tentang kejadian itu kepada ayahnya. Kemudian ayah Nabi Yusuf atau Nabi Yakub sebenarnya berat hati untuk mengizinkan Benyamin ikut ke kota, tetapi ini adalah masalah penting karena bahan makanan. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk ke sana dan meminta untuk menjaga Benyamin dengan baik. Nabi Yakub takut kejadian Nabi Yusuf terulang kembali. Kemudian Nabi Yusuf memberikan bantuan berupa gandum dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi dia merencanakan agar Benyamin tetap tinggal di istana, yaitu dengan cara menyimpan salah satu piala emasnya ke dalam kantung Benyamin. Ketika mereka semua rombongan itu keluar, diperiksa oleh para pengawal istana dan kedapatanlah karung Benyamin terdapat sebuah piala emas. Sesungguhnya kami tidak datang untuk mencuri, kata saudara-saudara Nabi Yusuf. Kemudian saudara-saudara Yusuf pun kembali lagi ke rumah dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ayahnya. Kemudian Nabi Yakub berfirasat bahwasanya Yusuf dan Benyamin pasti masih hidup. Dan setelah itu mereka kembali ke istana dan mencari keberadaan Nabi Yusuf dan Benyamin, dan benar saja akhirnya mereka menemukan Nabi Yusuf dan Benyamin berada di istana. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Aku adalah orang yang kau kira telah terbunuh, tetapi Allah menyelamatkanku." Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahannya dan mereka memohon ampun kepada Allah dan
mereka kembali pada Nabi Yakub sambil membawa jubah yang telah diberikan kepada mereka. Mereka kemudian pulang ke rumah dan memberikan jubah tersebut kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub mengusap kedua belah matanya dengan menggunakan jubah yang sudah diberikan Nabi Yusuf, dan benar saja akhirnya Nabi Yakub bisa melihat seperti sedia kala. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam dibawa oleh anak-anaknya menuju istana untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Mereka hidup bersama di istana dengan bahagia. Demikian tadi teman-teman kisah tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf? Keteladanan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah Nabi Yusuf adalah orang yang pemaaf. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf adalah orang yang sabar dan tawakal. Yang ketiga, Nabi Yusuf juga merupakan orang yang sangat bijaksana dan tanggung jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kisah Nabi Yusuf tersebut. Alhamdulillah, untuk tugasnya teman-teman silakan menuliskan teladanan Nabi Yusuf dalam buku tulis dan mengerjakan halaman 67. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.